Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita patut puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dikasih nikmat panjang umur, sehat walafiat dan iman serta Islam. Amin ya rabbal alamin. Sangat-sangatnya itu yang tidak ternilai, harta yang sebegitu banyak, yaitu sehat walafiat, dan sangat besar nilai daripada kita bandingkan dengan harta kita orang yang banyak dengan kita sekarang ini, yaitu kita bisa dapat melaksanakan, menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para ustadz, para sesepuh, para tokoh, para orang tua, para jamaah sekalian, mudah-mudahan malam ini kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulangnya kita nanti, bubarnya kita dari tempat ini, mudah-mudahan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan ini udah memasuki bulan Zulhijjah, yaitu bulan haji atau orang tua mah. Bahwasanya bulan Zulhijjah itu dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama hari-hari yang terakhir, yaitu tanggal 8 sampai tanggal 9. Sampai dalam keterangan dikatakan barang siapa yang berpuasa atas satu hari di hari Arafah, itu akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Subhanallah, itu minimal satu hari. Kalau lebaran hajinya hari Minggu, berarti dari hari Jumat sampai hari Sabtu minimal satu hari itu. Jangan sampai enggak. Sayang. Kenapa? Karena itu dapat mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Oh, subhanallah, enak banget satu hari doang. Memang berat. Ya, kadang itu nggak bareng-bareng, hari puasa ada yang enggak. Tapi insya Allah kita sama-sama biar masih sehat ya berpuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya kata Allah dalam firman-Nya, dan telah diwajibkan atas semua manusia melakukan ibadah haji. Wajib, karena itu rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam pertama 2 kalimat syahadat, kedua salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 pergi haji jikalau mampu. Tapi kita mah sebagai orang fakir miskin, itu ibadah pahala hajinya barang siapa yang 40 Jumat berturut-turut tidak ngabur orang, nggak pernah absen, maka dia udah dikatakan bisa dipanggil haji, itu mendapatkan pahala haji. Tapi dalam keterangan bab Jumat itu orang fakir miskin itu hari Jumat itu adalah hajinya orang fakir miskin. Jadi hari Jumat itu kita sholat Jumat itu kita mudah buat pahala haji. Itu di sini mah dikatakan dalam firman Allah, dan telah diwajibkan atas semua manusia melakukan ibadah haji ke Ka'bah Baitullah karena Allah terhadap siapa yang kuasa. Apa arti kuasa? Kuat apa? Sanggup, kuat untuk bayar itunya. Atau dalam perjalanannya, misalnya duitnya banyak tapi kita nih sedang duit banyak mau pergi haji tapi nggak apa badan lemah. Nah itu
bisa nanti bisa dibadalkan seperti itu. Tapi ada orang kayak kita yang masih gagah deh ya, orang haji ya, yang tapi nggak bisa begitu juga. Siapa tahu kita berangkat haji dari mana aja nanti rezeki mah. Kalau kita ada nasib berangkat haji maka kita akan berangkat. Jadi jangan putus asa. Terus saya berdoa minta kepada Allah supaya kita bisa yaitu menunaikan ibadah haji yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diwajibkan karena adanya rukun Islam yang kelima. Dalam keterangan lain bahwasanya di sini arti istilah puasa ialah adanya bekal, yaitu bekal untuk ongkos, bekal untuk disono, di Mekah. Itu arti puasa teh, kendaraan dan sehat. Kalau nggak sehat mah ya jangan sono nyusahin doang gitu. Jadi kalau berharta banyak nggak sehat mah jangan, nanti kita di sana nggak bisa ngapain, nggak bisa ibadah. Dan keamanan perjalanan, sedang bekal itu berupa kelebihan dari ongkos. Misalnya kita ongkos sudah cukup, ada buat ongkos mah, buat sono nggak bisa, jangan juga. Belum termasuk belum wajib. Jadi orang-orang yang wajib dibelanjai pergi hingga pulang juga tidak menanggung hutang. Jadi kalau kita mau berangkat haji jangan sampai menanggung hutang. Kalau bisa mah hutangnya bayarin. Ingat itu tuh orang yang berangkat haji. Dan jangan sekali-kali orang yang berangkat haji niatnya pengen dipanggil Bapak Haji. Gugur itu mah. Kalau niatnya bukan karena Allah, nanti aku berangkat haji supaya ntar pada panggil Pak Haji. Padahal haji mah ada aja di Indonesia doang. Di Mekah mah orang berangkat haji nggak dipanggil Pak Haji. Di sini doang banyak Pak Haji gitu. Padahal itu rukun Islam. Orang sholat bisa juga, kalau orang kerajaan bisa dipanggil Pak Sholat, ya gitu. Ya kan? Orang zakat panggil Pak Zakat. Haji kan rukun Islam. Jadi boleh kalau terserah orang yang memanggil, tapi kita jangan menghajikan, jangan pengen di hati kita ingin dipanggil Pak Haji. Maka gugur, niatkan karena Allah, karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai semua manusia, Allah telah mewajibkan atasmu berangkat haji, maka berhajilah. Yang udah punya duit mah ini mobil juga noh ngapain berangkat haji. Jadi haji pun lagi masih muda. Entahlah kalau tua-tuaan ya, kalau tua-tuaan Masya Allah udah banyak banget ya, banyak banget ujurnya kita udah lemes, badan jalan juga udah angguk-anggukan. Jadi haji itu mumpung masih muda. Jadi di sini maka berhajilah kalian, dan siapa yang haji karena Allah maka berhajilah. Ya, siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata atau berbuat keji dan fasik, ia akan keluar dari semua dosa-dosanya bagaikan ia pada saat dilahirkan oleh ibunya. Dia berangkatnya karena Allah, benar-benar ya itu mentaati perintah Allah, nggak ada karena siapa-siapa, nggak pernah berbuat keji, nggak pernah buat jahat, nggak pernah dengki sama tetangga, nggak pernah dengki sama saudara. Dia benar-benar bersih karena Allah. Maka di sini dosa-dosanya diampuni oleh Allah bagaikan baru lahir dari kandungan ibunya. Ya, tuh seperti itu. Dan melakukan ibadah umroh hingga umroh di tahun depan menjadi penebus dosa yang terjadi antara kedua umroh itu. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan pahalanya kecuali surga. Bagaimana sih haji yang mabrur? Itu waktu belum berangkat haji mah Masya Allah sholatnya ngedul di rumah wae. Kadang-kadang sholat johornya jam 2, kadang-kadang sholat asar jam 5, kadang-kadang jarang berjamaah. Setelah dia pulang haji semuanya berubah, ibadahnya ditambahin. Itu ciri-ciri haji yang mabrur. Kalau udah sebelum berangkat haji, dia ibadahnya misalnya johor jam 1:30, jam 3, jam 2 baru sholat johor. Asar selalu lalai, terus nggak pernah berjamaah. Pas pulang haji masih begitu-gitu juga. Berarti belum termasuk haji yang mabrur, nggak berubah. Dari berangkat dari Indonesia ke Mekah, pulang begitu juga. Udah sayang ongkosnya mahal sekarang mah, udah sayang tenaga kita,
Masya Allah itu orang kalau lagi wukuf katanya ya kita sekarang kelihatan ya, Masya Allah panas teh kalau enggak dulu zaman dulu makanya haji dulu tuh bener wah sebut bapak haji teh bener serem, wah di mana Pak Haji dia mah gitu kan ya dulu ya, kalau mah cerita aja bukan anak Pak Haji gak karena haji sama juga jalan-jalan, belum berangkat haji begitu udah sampai pulang haji begitu gitu. Makanya kita ini mudah-mudahan berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita bisa sampai ke yaitu menemui berjumpa dengan Ka'baitullah, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita kapan-kapan nih ada rezeki dari mana saja rezeki mah bisa menginjak tanah suci atau tanah haram yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berangkat haji, amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya siapa yang pergi haji benar-benar ikhlas karena Allah, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Diberi hak syafaat pada semuanya, yaitu didoakan oleh para malaikat. Jadi pergi haji udah niatnya udah jangan kena siapa-siapa dah. Ada kan orang Pak udah kaya kok bulan haji juga, gua takut mati tadi sono, itu ada yang gitu takut mati, dah mati udah suratan ya enaknya ya sono mah lagi beribadah. Nggak banyak orang yang udah tahu mah pengen mati di sono di Mekah. Kenapa? Sedang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam keterangan lain, siapa yang menyelesaikan ibadah hajinya dan semua muslimin selamat dari gangguan lidah dan tangannya, maka diampunkan bagi dosa-dosanya yang lalu dan yang kemudian. Jangan dianggap kita berangkat haji ini udah hebat banget di sono. Ono ujiannya, di kata-katanya udah berangkat ujian di Makkah waktu kita berangkat haji itu banyak. Ada yang ngesalkan ngabubuh kita di lupa. Kadang-kadang ngabubuh diinjak katanya. Ngabubuh nih orang ngesalkan. Itu ujian. Supaya apa? Supaya kita kuat. Supaya menjadi haji yang mabrur. Di sana banyak katanya. Wah, ada yang dikelepak ngabubuh. Kalau aja sering lepak orang kalau di sini gitu ya kali. Ada yang macam-macam dah. Jadi ada yang bikin kita dongkol, bikin kita kesel. Nanti di sana banyak. Nggak enak sebetulnya ujian banyak sono. Ada yang segen wae, malas katanya mau ibadah mau jamaah juga malas banget, kasih lemes. Banyak lah ujian-ujian di sono. Makanya ujian menjadi haji yang mabrur itu bukan enteng, berat. Ongkos bisa, bekal bisa, tenaga ada, sampai di sono nggak kuat sama ujian. Ada yang ngatain, ada yang mungkin banyak. Supaya apa? Supaya kita ini nggak lulus berangkat hajinya. Gitu. Makanya kita jangan sembarangan udah haji ini wah hebat, nggak jadi jaminan haji mah. Haji nggak jadi, orang yang berangkat haji itu nggak jadi jaminan dia masuk surga. Kadang-kadang udah berangkat haji kan sampai di Indonesia di sini udah ngomongnya kasar sama orang, nggak sopan, kadang-kadang mudeng kiwai ya udah. Jangan diharapkan haji itu bisa masuk surga, nggak bisa. Yang menjadi masuk surga mah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini sekarang kita kan nggak bisa berangkat haji, ini minimal kita berpuasa 1-2 hari ataupun 1 hari. Kalau yang tanggal 10 tanggal 8-nya itu hari tarwiyah. Tanggal 9-nya hari Arafah itu sedang-sedangnya para haji. Makanya kita kalau berangkat haji, kata guru saya, sering-sering mendoakan orang yang berangkat haji, semoga orang jamaah Indonesia pada tahun ini kita berdoa mudah-mudahan supaya menjadi haji yang mabrur, amin ya robbal alamin. Begitu juga udah sampai tuh. Karena kalau kita sering-sering mendoakan orang yang berangkat haji, insya Allah kapan-kapan kalau nasib kita ada, kita bisa berangkat. Jadi kita yang ada di Indonesia yang nggak berangkat haji minimal yaitu tanggal 8, tanggal 9. Itu kalau katanya nih digeser lagi bahan lebaran hari Minggu. Tadi katanya kalau lihat di tanggal mah hari Sabtu. Berarti udah kesepakatan kita sebagai orang Indonesia, ya udah turutin. Jangan bangkang, ya udah turutin karena kita adanya di Indonesia kan. Itu kan keputusan orang Indonesia. Ya udah keputusan para pemerintah Indonesia, kita diadanya di Indonesia, ya udah turutin. Ya, jadi kita puasa mulainya hari Jumat. Yang 2 hari dah tuh, kalau mau 2 hari mah, dari sekarang udah boleh.
Itu 2 hari minimal, tanggal 8 dan tanggal 9. Di situ niatnya bagaimana? Nawaitu shauma ghadin min yaumil tarwiyah sunatan lillahi ta'ala, atau saja aku niat puasa sunnah tarwiyah hari ini karena sunnah karena Allah Ta'ala. Terus akan rupanya hari Arafah gitu ya. Dan mudah-mudahan kita ini berdoa pada Allah Subhanahu wa taala disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita dalam sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini mudah-mudahan walaupun kita tidak berangkat haji, tapi minta kepada Allah dikasih pahala haji. Daripada orang yang berangkat haji tapi gak ada pahala hajinya, mendingan kita yaitu ada di Indonesia nggak berangkat haji, emang nggak mampu, tapi mendapat pahala haji. Amin ya robbal alamin. Dah, mudah-mudahan ini pengajian kita singkat dan padat supaya apa? Supaya ini besok hari Jumat sampai hari Sabtu kita berpuasa minimal 1 hari dah. Kalau nggak bisa mas saya amat. Soalnya barang siapa yang berpuasa 1 hari di hari Arafah, maka pahalanya Allah ganjarin pahalanya dari menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Masya Allah, enak banget. Belum apa-apa, dosa yang akan datang dihapuskan duluan. Apa maksudnya itu? Yang penting kita karena Allah, niat karena Allah bahwa ingin berpuasa di bulan haji, yaitu nanti seandainya kita mau berbuat dosa enggak, jadi dipelihara sama Allah selama tahun kedepannya. Yang dikatakan itu menghapuskan dosa yang akan datang, yaitu dikatakan menghapuskan dosa-dosa yang akan datang misalnya. Ini berarti Waalaikumsalam. Berarti itu kita dipelihara sama Allah tahun yang akan datang, tidak banyak berbuat, misalnya berbuat dosa nggak jadi. Itu yang dikatakan mengampuni dosa yang akan datang. Tapi dosa yang kemarin udah diampuni sama Allah, yaitu dosa-dosa yang kecil. Khususnya dosa kecil, ini bukan dosa besar. Tapi dosa besar juga kalau kita tobat nasuha diampuni benar-benar tobat. Ingetin ya tuh. Misalkan Bang Diki waktu masih muda-muda dulu pernah bagaimana, ingetin Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Ingetin tuh. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa yang besar-besar yang telah kami perbuatkan ya Allah. Kami bertobat ya Allah, tidak akan kami ulangi lagi. Itu dosa yang besar tuh. Ya Allah, saya berjanji dosa-dosa yang pernah saya kerjakan selama saya masih dari mulai balik sampai sekarang, dosa yang besar kami mohon diampuni ya Allah. Nanti kami berjanji tidak akan kami ulangi lagi. Itu kalau dosa besar mah. Jadi bukan dosa kecil mah, cuma begini doang juga. Udah mengampuni dosa. Barang siapa duduk yang di majelis alim dari rumah mau niat ngaji, ya udah diampuni dosa-dosa kita nih. Habis sudah nih, yang duduk sini mah habis. Sebab apa? Kan jelas keterangannya. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang duduk di majelis talim, di majelis ilmu. Gitu. Yang dosa besar mah harus munajat pada Allah. Kalau bisa mah mandi taubat dulu. Terus habis sholat taubat 2 rakaat, setelah salam, kalau setelah salam sujud lagi. Mohon ya Allah. Kalau bisa beri nangis. Ingetin tuh dosa-dosa besar kita. Oh, saya ingetin. Nah, itu akan dibersihkan oleh Allah. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Allah, jadi dosa sebesar apapun selain daripada syirik yang diampuni oleh Allah. Makanya kalau merasa banyak dosa besar, ya udah dah, jangan diulangi lagi. Udah terus tiap hari tuh, tiap malam, tiap malam seminggu sekali kek sholat taubat. Kalau bisa tiap malam. Tuh malam orang sedang sepi, orang paling pada ngorok tuh. Kita bangun jam 2 misalnya atau setengah 3, orang lagi pada ngorok. Udah kita mau tobat di situ, mandi tobat itu malam-malam. Kenapa? Karena kalau kita belum tobat dari dosa yang besar, maka ibadah kita takut-takutnya ini mah. Kalau kita belum bertobat, nanti pas kita meninggal mati, ya udah dah, gitu. Jangan sampai kita menyesal, yaitu di dalam akhirat. Jadi ingetin dah. Kan saya mau tahu pada punya dosa besar, nggak tahu. Yang tahu mah dirinya masing-masing, ya. Dan mudah-mudahan besok nih, ini minimal dari hari Jumat sampai hari Sabtu, tanggal 8 dan tanggal 9. Dari sekarang juga udah boleh, udah banyak yang puasa. Ini mah kita orang nggak kuat dah, banyak.
Ini kadang hari kalau banyak Allah alam gitu. Tapi kita niatkan dah dari sekarang dah. Hari Jumat kita mulai puasa, niatnya nawaitu shaumaghdin min yaumi tarwiyah. Saya niat sholat puasa di hari tarwiyah sunnah hari ini hari ini boleh hari ini udah bulan sunnah aja karena Allah Taala niat saja aku niat sholat puasa sunnah di bulan haji atau di bulan Dzulhijjah itu sama, yang penting Allah lebih tahu gitu. Yang penting niat kita puasa di bulan Dzulhijjah itu orang berangkat haji kita berpuasa udah niat gitu aja gitu. Tempat yang terakhir di hari Arafah. Insya Allah mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita, dikuatkan puasa kita, mudah-mudahan nanti ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mati kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para jamaah, malam ini tadi siang saya kedatangan tamu, itu temannya Bapak Miskar, teman sekolahnya Bapak Bunyamin. Dia punya saudara mau silaturahmi kemari, memperkenalkan diri katanya mah gitu. Tapi udah lakuin teman apa jalan bersama. Kita doakan. Ini saya juga belum kenal. Itu saudara Pak Bunyamin, orang asli, orang Cimanggis, bersilaturahmi kemari untuk mengenalkan diri